Hai, saya Marisa Anita dan ini teman saya. Sorry. Oh ya. Halo, saya Marisa Anita dan saya mengajak teman saya Najwa Shihab, ikuti obrolan kami berdua di B-Topic bersama Harper's Bazaar Indonesia. Mbak Nana. Hai. 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 Apa kabar? Baik. Thank you so much ya, udah mau diajakin ngobrol. Oh mau dong, kapan sih nggak pernah mau ngobrol? Asik. Pokoknya semua yang ada Marisa Anitanya pasti aku ikutin. Dari mulai Great Mind, film-filmnya. Oh, thank you Mbak. Ya, dan tentunya pas di narasi. Thank you so much. Iya, aku senang banget bisa kolaborasi sama narasi juga gitu So loh. good to see you. So good to see you too, Mbak. Kita udah beberapa kali sebenarnya rencana ketemuan ngobrol-ngobrol. Yes. Cuma akhirnya dipertemukan Dalam konteks ini. Iya. Udah mau tutup tahun lagi. Iya. Bicara tentang tutup tahun nih Mbak, 2021 itu kan pasti punya arti yang beda-beda ya bagi setiap orang. Kalau buat Mbak Nana, 2021 itu tahun yang seperti apa? Tahun yang melatih kesabaran. Oh, Lebih dari biasanya. oke. Mungkin karena kita memulai tahun ini itu sebetulnya dengan ekspektasi dan harapan pandemi sudah akan mulai membaik. Yes. Jadi udah saat mulai, itu ya. Saat itu gitu kan, dan udah mulai ada planning dan mungkin kita secara nggak tahu ya, at least for me ya, nggak Yes. pernah menyangka ternyata bisa sepanjang ini loh. Walaupun kita udah Really? mempersiapkan diri, oh ini akan panjang, tapi once it hit, udah setahun, Yeah. 2021. Jadi Iya. ada apa ya? So I think it's been a tough year. It's been a tough year for you. Berat tahun ini tuh berat karena ekspektasi mungkin yang tinggi, rencana-rencana yang tadinya dipikir bisa dilakukan tahun ini ternyata masih belum bisa. Iya. Terus di tengah tahun pandemi lagi parah-parahnya di Jakarta juga, Yes, juga Mei. banyak banget orang-orang deket yang kena. Yes. It was really itu sih berat. What about you? Aku tuh mungkin karena nggak pernah punya ekspektasi kali ya Mbak ya. Masa sih? Serius Mbak. Aku tuh nggak pernah punya ekspektasi, apalagi beberapa tahun terakhir gitu ya. Jadi tahun 2021 itu buatku pribadi tidak ada rasa mengecewakan, tidak ada rasa yang it's amazing either gitu. It's an okay year for me. Tapi target-target kamu pasti punya. Aku nggak punya Mbak. Really? Aku tuh nggak pernah punya target. Dari dulu orang tanya, kamu tuh mimpi apa sih? Punya mimpi apa sih? Nggak pernah punya. I don't know why. Mungkin aku lahir dengan itu kali. Menurut aku kamu punya deh, cuma kamu nggak meng-acknowledge itu. Contoh, kalau Mbak Nana ngeliatnya apa? Kan kadang-kadang kan kita butuh. Maksudnya you've achieved so much this year juga kan. Kamu filmnya 2 that's true. dan dua-duanya dapat acknowledgement, nominasi FFI, right. Oh, yeah. dan insya Allah menang. Oh, thank you. Karena aku tuh tau gak sih teman-teman, jadi pas aku nonton filmnya dia yang Alien Ratu-Ratu Queens, aku suka banget dan aku apal detail setiap mimik, gerakan, perkataan, gaya. Ingat gak sih yang waktu aku waktu tangan kamu naruh di tangan suaminya dan suaminya, karena I love your performance there. Oh, thank you so much, Dan kembali ke Mbak. situ, I think kamu tuh sebetulnya punya target. Karena nggak mungkin. Atau Okay. aku nggak tahu ya, aku nggak mau. Maybe. Aku tuh kebiasaan sih. Ayo. I'm sorry, oke kamu. No. Maybe go with the flow. Aku tuh orangnya go with the flow banget dari dulu. Jadi misalnya orang tanya gitu ya, oh ya, udah mau tahun baru nih, hihi. Ada resolusi nggak? Nggak ada. Nggak pernah punya resolusi sama sekali. Oke. I don't know why. Mungkin bisa jadi karena aku takut dengan ekspektasi, karena ekspektasi itu semakin tinggi, semakin mungkin kita kecewa juga. Ya, Dan mungkin, ekspektasi right? Itu loh, mungkin karena aku orangnya menghindari kekecewaan itu karena rasanya sakit sekali. Maybe, I don't know. Tapi kita akan kecewa either way, tanpa atau dengan ekspektasi, tanpa itu disebutkan, tanpa itu dicanangkan, bahasaku pejabat banget. Dicanangkan. Tanpa itu dipatrikan, tuh kan mata Najwa lagi patri keluar. I'm sorry. Tapi maksudnya itu, karena kalau aku kembalikan, I have to have goals. You do. Selalu. Terus tahun selalu. Tahun ini nggak kecapai nggak goalsnya? Goalsnya itu apa? Terus kecapai nggak goalsnya? Yang tahun ini, jadi gini, aku tuh goalsnya tuh bukan per tahun. So aku punya goals jangka panjang. Okay. Terus ada target-target jangka pendek.
kayak stepping stone yang aku harus capai untuk mencapai goals itu. Jadi sebetulnya ini juga cara untuk mengurangi atau menghindari kecewa, karena kalaupun misalnya ada stepping stone yang nggak tercapai tahun ini atau pada periode ini, at least itu masih menjangkau goal yang utama. You know what I mean? Oh ya, oke. Jadi kalaupun misalnya gagal di project ini atau nggak berhasil di sini, itu bukan berarti goal utamaku nggak akan tercapai, karena then I can set aside goal stepping stone yang berikutnya. Aku selalu sih ada itu. Dari kecil tapi. Dari kecil, karena itu what drives me. Your sisters are like that as well or no? Ya mungkin kakakku, adik-adikku, tapi mungkin kayaknya aku dan kakakku yang paling ambi ya. Driven. Dari kecil tuh, kalau sekolah harus ranking, kalau ikut lomba harus menang, dan yes, it can be tiring, bisa bikin capek. So I can totally understand your point of view kalau itu tuh bisa mengalahkan. Maybe because I was an underachiever. Dulu, aku tuh hampir nggak naik kelas berkali-kali. Serius Mbak Nana, aku tuh hampir nggak naik kelas berkali-kali. I was such an underachiever. Itu mungkin karena kamu nggak nemu pendidikan atau sekolah yang pas kali. Bisa jadi, karena kita dulu diminta hafal-hafal, ya. Jadi terus aku nggak paham gitu kan, oke, gitu. Kalau misalnya belajar sesuatu nggak ada konteksnya, aku nggak masuk, Mbak. So yes, anyway, yeah. I have no expectation karena mungkin takut sakit. But then again, you know, it's like both way it works, right? So yeah, speaking of achievement, Mami, you have so many achievements this year. Congratulations. Yes, thank you so much. Aku tuh setiap kali ngeliat artikel, baca tentang kamu, atau ada tweet, atau aku, I don't know, I always see you like my little sister gitu. Oh, I know. Iya, kita pernah satu kantor. Iya, dan aku ingat banget pas aku kan waktu itu sempat wakil pemimpin redaksi. Yes. Waktu kamu reporter dan presenter, terus aku ingat banget kamu datang ke kantorku, kamu izin resign. Iya, kamu resignnya kan oh, iya, I remember. Terus kamu mau pindah TV lain waktu itu, coba deh tolong. Iya, Pak Wisnu Tama. Disebut loh. Loh, iya. Maaf ya. Orang udah tahu juga sih waktu itu dari Santa pindah ke Net TV. Tapi aku inget banget kamu pindah karena kamu mau explore possibility untuk acting lebih banyak. Iya karena sih. Karena di Metro waktu itu stasiun TV berita, ya harus nggak boleh ngapa-ngapain. Reportase. Tapi pada saat itu aku masih main teater loh, Mbak Nana. Oh iya, which is tapi apa di hari ini kan? Oh, enggak waktu zaman Metro, Mbak. Iya, maksudnya itu kan tapi bukan kayak yang bukan pekerjaan lain. No. Sementara kamu It's di like Net hobby. kan kamu bisa yang lain-lain. Iya, thank you ya udah memperbolehkan. memperbolehkan. You were flourishing di Net. Oh, thank you so much. Well, I guess yes, it is an achievement. So I'm very grateful for that. Absolutely, yes. Kita udah ngomongin achievement, kita udah ngomongin 2021. Terus apa ini pakai? Jadi so you don't have kayak specific target, kamu nggak punya? Nggak pernah punya. Misalnya, go with the flow selalu dari dulu. But ketika opportunity itu datang, I try to do as best as possible. Selalu. Tapi ada keinginan pribadi tertentu? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Keinginanku itu hanya ingin hidup tenang. Serius. Aduh, makanya kamu selalu calm ya. Oh, thank you. Makanya kamu juga pilihan olahraganya yoga, menenangkan. Sementara aku lari. Itu mungkin mencerminkan aku harus mengejar sesuatu Ambi. gitu ya. Ambi itu. Jangan-jangan pilihan olahraga merefleksikan pilihan gitu ya. Bisa Oh, jadi. ini kita menemukan sesuatu. Bisa jadi. Ya itu aja sih, Mbak. Aku pengennya tenang aja. Kalau hidupku udah tenang, pasti kan kerja enak. Tenang sekarang? Kamu merasa this is your best? I think yes. Maksudnya dalam arti dari sejarahku hidup ya selama 30 sekian tahun ini, aku ngerasa paling nyaman. Meskipun dalam hidup pasti akan ada ketidaknyamanan itu. Ya namanya juga hidup, because you know, in life or in Buddhism they say life is suffering, right? Ya karena memang begitu gitu. Dalam seharian kita pasti kita akan menemukan beberapa tantangan, challenge, problem dan sebagainya. But mungkin karena beberapa tahun terakhir itu jadi tahun-tahun dimana aku menginvestasikan waktu ya. Bukan disengaja juga, mungkin karena situasi memaksaku untuk aku melihat ke dalam, lebih melihat ke dalam gitu. Sehingga aku tuh nggak lari-lari kemana-mana, istilahnya dari pikiran nggak lari-lari. Kemudian misalnya masa pandemi gitu ya, ini menjadikan kesempatan buat aku melihat ke dalam lebih lagi gitu. Dan ketika aku melihat ke dalam, aku jadi kenal diriku sendiri lebih dalam. Apapun tantangan yang aku temui di luar itu, aku akan cari jalan untuk mengatasi itu. Seberapapun sulitnya atau seberapapun tidak sulitnya gitu. Happiness or sadness, I always just face it and you know,
if it's sadness, then I allow myself to feel it, but then I transform it into something that I learn from, so that it doesn't become a regret. Jadi filosofis ya. Tapi yang penting sih, karena menurutku itu justru kita tuh banyak sering miss-nya di sana. Pandemi di rumah aja, cuma minum vitamin, olahraga, berjemur, jadi cuma fisiknya yang kita jaga. Padahal kan sebetulnya kesempatan kita untuk refleksi, itu kesempatan yang mahal, kesempatan untuk reconnect dengan orang-orang terdekat, kesempatan untuk ya itu kenal diri sendiri. Itu memang masa-masa, aku merasa pandemi ini membuat ininya ya, lebih for me personally itu kesempatan untuk lebih reflektif terhadap proses, dan yang selama ini tuh nggak pernah ada kesempatan untuk itu. Apa aja yang jadi poin-poin refleksi Mbak Nana di 2021 ini? Aku alhamdulillah banyak terlibat kegiatan kerelawanan selama 2021. Jadi kita alhamdulillah banyak sekali bikin gerakan-gerakan sosial. Aku relawan di Warga Bantu Warga, dan kita bikin gerakan dari mulai kawal masa depan anak yatim karena pandemi. Terus kita juga bikin gerakan borong UMKM. Terus kemarin itu ada gerakan oksigen, di mana kita mengumpulkan oksigen. Remember that time di mana orang untuk bernafas aja susah, rumah sakit untuk mau masuk dapat kamar luar biasa susah. Ada masa-masa sangat mengerikan kan ketika itu. Dan tahun ini tuh tahun dimana alhamdulillah aku bisa terlibat banyak dalam gerakan-gerakan itu. Dan itu satu hal yang menurutku juga jadi healing sih, penyembuh in a way. You feel that? Iya. That's Karena good. remember waktu aku cerita ada teori psikologi yang positivity ratio. Positivity ratio, jadi 3 kebaikan untuk 1 kehilangan. And I really feel that gitu, ketika pas lagi sumpek. Jadi pas lagi tinggi-tingginya pandemi nih, banyak banget yang WA minta tolong dicariin kamar rumah sakit, minta tolong gimana caranya dapat oksigen, dan itu tuh aku sampai takut buka WA. Karena takut ngecewain lagi-lagi. Dan juga banyak banget berita-berita meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat nggak sih masa-masa itu? Dan itu bikin sesek gitu. Iya, jadi waktu itu Mbak Nana tuh juga ngerasain ya? Karena aku juga ngerasain, aku sama kayak Mbak Nana, ngeliat instastory kan, instastory orang-orang nyari plasma convalescent dan sebagainya gitu, dan it got to me, and I actually did what you shared tentang ya just do something aja gitu, apa yang bisa dilakukan. Waktu itu tuh aku sempet juga ngerasa down selama 2 mingguan, gara-gara aku ngerasa ya gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue bukan nakes, tapi but then I know di luar sana banyak banget people, orang-orang menderita, apakah itu mereka lagi sakit atau mereka lagi merawat orang yang lagi sakit gitu, and I can't do anything gitu, gue ini apa gitu. Terus akhirnya ada satu temen yang ngajak untuk, gimana kalau misalnya kita bikin webinar aja, Mar? Oh, webinar apa? Terapi menulis. Kan banyak banget orang-orang lagi cemas nih. Nah, salah satu metode kan yang bisa kita lakukan adalah menulis untuk mengeluarkan perasaan-perasaan itu. So you're absolutely right. It's been a very interesting 2021 ya, di tahun ini. Orang-orang tuh suka tanya ke aku gini, bukannya tanya ke aku sih, cuma ada anggapan bahwa Mbak Nana is always so together. Really? Ya kan? Ya, always so together. Karena kan ya we're TV people kan, Mbak. Kadang-kadang orang tuh suka, ya you guys are so together gitu, kayak nggak pernah sedih, nggak pernah apa gitu. Aku mau tanya boleh ya, Mbak? Apa sih hal-hal yang kira-kira membuat Mbak Nana itu sedih sebetulnya? Yang really? Iya. Maksudnya aku tuh sebenarnya gampang nangis. Orang nonton film kartun aja bisa nangis. Literally gitu. Jadi masih gampang terharu aku tuh orangnya. Cuma mungkin itu ya. Orang tuh terkadang kan menilai kita dari seminggu sekali atau hanya nonton, dan itu kayak stuck di pikiran mereka gitu. Jadi konsepsi mereka atas Najwa, di mata Najwa yang galak sama Setia Novanto atau sama politisi yang lain gitu. Dan dipikir isu disitulah gitu. Dipikir itu mereka udah punya persepsi aja itu. Najwa tuh pasti yang galak, yang decur, yang ini gitu. Tapi ya itu that's all they see kalau seminggu sekali nonton Mata Najwa. Tapi kalau mereka nonton narasi, would see another side of me of course. Yang aku sebagai putri anaknya Abi Kures nanya-nanya ke ayahnya soal isu-isu Islam gitu, atau me yang lagi
I don't know, doing something yang memang ya, di luar seminggu sekali mata Najwa gitu. Jadi yang orang nggak tahu tentang Najwa itu apa? Yang selama ini orang nggak pernah lihat, karena actually yang Najwa yang ini yang lihat hanya diriku sendiri, kakakku, ya kan, keluargaku gitu. Apa ya? Ya mungkin itu sih, maksudnya I can be very kayak terharu, cepet banget tuh gampang terharu. Aku kalau baca DM yang ngirim DM ke aku aja tuh kadang suka ikut, kayak misalnya nih, setiap kali topik mata Najwa ngangkat dan ada permasalahan tuh selalu aku diserbu oleh pertanyaan-pertanyaan atau curhatan-curhatan. Ngangkat soal pinjol ilegal, itu ada ribuan orang yang kemudian DM ngasih tahu problemnya yang dikejar-kejar debt collector dan pinjol ilegal. Ngangkat soal kasus salah tangkap, itu penuh DM-ku dan orang datang dan sebagainya, semuanya juga mengeluhkan hal yang sama, meminta akses keadilan, minta kasus hukumnya dibantu diselesaikan dan sebagainya. Dan itu tuh ini banget sih, and I would literally kalau baca-baca itu tuh I would iya kayak beban, terus ya kadang aku akan ya nggak tahan gitu, kadang suka so it's ini sih, it's overwhelming sometimes. Kalau misalnya itu terjadi, bagaimana Mbak Nana itu mengatur perasaan-perasaan itu? Karena kan pekerjaan Mbak Nana itu akan mengharuskan Mbak Nana itu mendengarkan banyak cerita, berinteraksi dengan banyak orang. Kalau aku sebagai jurnalis dan juga sebagai aktor, aku tuh sebenarnya mirip sama Mbak Nana, bisa cepet kena cerita orang. Nah itu kan biasanya kita harus punya metode di mana kita tuh nggak terlalu terbawa terlalu lama, sehingga itu akhirnya mewarnai hari-hari bahkan minggu-minggu kita gitu. So kalau Mbak Nana ada nggak satu cara yang selalu menjadi first aid kit kalau lagi mumet nih di sini gitu? Aku akan jadi aku akan ya terpaksa harus pilih, karena nggak semua bisa dibantu atau nggak semua bisa di reach. Tapi I would definitely akan ngambil beberapa atau satu yang kemudian aku akan usahakan gimana caranya bisa dapat bantuan orang yang minta ini. Jadi karena aku nggak mungkin bisa bantu semua, aku nggak mungkin bisa handle semua yang masuk, tapi I would choose satu atau beberapa orang yang I think memang ini bukan hanya bisa membantu dia, tapi juga akan bisa membuat aku punya kekuatan untuk membantu yang lain lagi. Dan aku selalu bilang, pokoknya konteksnya itu jadi mak comblang kebaikan. Dan menurutku ini maksudnya profesi kita, jurnalis dan kamu public figure, kita kenal banyak orang, networking kita banyak. Jadi terkadang yang perlu dilakukan itu hanya menghubungkan satu stakeholder dengan stakeholder yang lain. Menyambung, jadi mak comblang gitu. Karena ada banyak banget orang yang sebetulnya mau kok berbuat baik, mau berbagi, nggak tahu caranya, nggak tahu siapa orang yang tepat. Jadi dengan melakukan itu makes me feel better. That's so true. Kalau misalnya 2021 adalah tahun yang seperti itu tadi, Mbak Nana bilang, Mbak Nana masih punya nggak sih kira-kira resolusi untuk 2022 atau harapan atau ekspektasi 2022? Nggak mungkin enggak. Selalu ada target. Karena ya itu, dan aku selalu diajarin kalau udah mencapai satu puncak, jangan rebahan gelar tikar, cari puncak berikutnya. Oh my god. Itu aku diajarin gitu. Sama siapa dulu? Ya mungkin sama mama ya, sama ibuku ya. Oh really? Iya, aku tuh nggak pernah merasa karena perempuan nggak boleh punya ambisi, atau karena perempuan itu kalau ngejar sesuatu itu melanggar tradisi, itu nggak pernah kayak gitu. Jadi ayo maju nak, maju, ayo lagi. Iya, oh kejar, nggak bisa sekarang kejar lagi, so I have that drive. Kamu kayak melihat aku menakutkan. No, that's just amazing. Iya, tapi yes, it can be tiring, yes. bisa capek, dan aku kalau udah capek ya udah. Pernah berantem sama diri sendiri nggak Mbak? Kayak gimana tuh berantem sama diri? Maksudnya kayak konflik gitu loh, dalam diri tuh ada konflik, misalnya nih ya, kan ada tuh suara ibu. Kamu ya. Kamu film banget sih, ayo. Konflik dalam karakter. Tapi beneran loh Mbak. Jadi kan itu suara ibu ya, suara ibu yang dari kecil Mbak Nana itu dengarkan, dan itu adalah suara yang bagus, perempuan progresif, ayo nak maju terus. Tapi di saat yang sama ada satu sisi yang tadi Mbak Nana bilang bahwa ya kadang-kadang tubuh ini lelah gitu, bahkan pikiran ini lelah gitu kan. So itu bisa menjadi titik berantem antara Najwa ini dan Najwa ini biasanya. Itu pernah nggak terjadi ke Mbak Nana? Oke, sering ya. Tapi nggak, maksudku gini, apa namanya? Yang aku belajar banget itu, terutama tahun ini ya.
mindfulness. Jadi be in the present moment. Dan itu tuh buat aku susah banget karena dengan target yang banyak, dengan kepercayaan bahwa multitasking itu di satu sisi tuh membuat kita nggak bisa be present in the moment. Nggak bisa, Mbak. Iya kan? Jadi ini salah satunya nih pandemi dengan berkurangnya kegiatan, dengan kita punya banyak waktu lebih reflektif. Aku practice mindfulness itu banget sih, just be in the present. Karena ya yang bisa kita kontrol tuh sekarang. Iya, emang. Kita nggak bisa kontrol apa yang udah terjadi masa lalu, kita nggak bisa kontrol masa depan. Satu-satunya yang ada dan bisa kita kendalikan itu sekarang. So be in the present moment. Kayak sekarang nih ngobrol sama kamu, aku nggak mikirin yang lain. Aku mikirinnya ngobrol sama Marissa Anita di Meet Topic di Harper's Bazaar. Super happy. Iya sih Mbak, mungkin karena aku mindfulness juga makanya aku nggak pernah punya target, nggak pernah mikir ke depan. Tapi itu memang mindfulness karena nggak mikir target. Kamu jangan beneran jangan gue mindfulness palsu nih. No, it's different. Gitu ya? Jadi kalau mindfulness nggak boleh punya target? Bukan, aku tuh terlalu living in the moment. Oke. Maksudnya nggak pernah mikirin bahwa oke, setahun lagi, 5 tahun lagi aku harus udah sampai di sini, nggak pernah. Karena for me, life is day by day. Aku tuh percaya bahwa sekarang kan tubuhku ini masih usianya sekitar 30 tahun. Harapannya kan 30 tahun masih banyak lah waktunya gitu untuk bisa hidup. Tapi siapa yang tahu? Yes. Right? Banyak banget sekarang kayak teman-teman tiba-tiba. Nah, kayak aktor teman mainku Mas Gunawan Marianto. Itu kaget banget ya. Masih muda loh, 45 tahun. Aku kaget banget, anak-anak teater garasi, anak-anak film kaget banget. Tapi itu yang selalu aku pegang bahwa gila ya, kita tuh betul-betul nggak tahu umur kita tuh berapa. Jadi kalau aku nih ya Mbak, bebas gitu. Kalau aku udahlah nggak usah mikir jauh-jauh gitu. Just live in the now, nikmati apa yang sekarang ada di depan matamu aja dulu. Esok hari ya kita nikmati lagi seperti hari ini. Esok lagi kita nikmati seperti hari ini. Tapi bukan berarti aku nggak menikmati hari ini dengan plan masa depan. Oh, absolutely Mbak. Iya kan? Benar banget. I mean, you can be mindful, you can have a target, boleh gitu loh. Jadi ini dua hal yang sebetulnya bukannya berbeda ya, tapi istilahnya dalam kotak makan yang berbeda gitu. Jadi tapi kamu nggak pernah stres ya? Stres itu dulu iya, tapi mungkin karena sekarang aku sudah menemukan satu alat yang efektif sebagai obat stres adalah filosofi stoikisme. Oke. Itu banyak banget yang terbantu dengan filosofi itu. Really? Yes, terutama setelah sih. bukunya Henry Manapiring keluar kan. A very good book. Shout out to Henry, a good friend. Halo. Thank you for writing that book. Newsplatter. Yes. @newsplatter. Pak Piring. Iya, Pak Piring. Iya, itu benar-benar ngebantu banget karena itu mengajarkan kita bahwa apa yang bisa kita kontrol adalah hal yang bisa kita kontrol. Kalau misalnya orang lain mau ngapain, situasi itu mau seperti apa, misalnya seperti pandemi gitu ya. Pasti banyak banget orang yang stres. Karena ada lockdown di situ, perusahaan jadi nggak bisa jalan, mau ngapain nggak bisa, bikin event nggak bisa. Oh my God, stresnya tinggi banget. Tapi di saat yang sama ya nggak apa-apa, memang itu situasinya. Kita akui bahwa itu terjadi. Tapi di saat yang sama, kalau aku nih, again, each person is different. Jangan sampai kita itu terjebak di situ saja, di rasa frustrasi itu. Karena kalau kita terjebak, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita malah jadi semakin frustrasi and it's just going to snowball. Terus nggak ada gunanya, kita jadi nggak functioning. So how do we balance that? Situasinya sekarang pandemi. Everyone suffering, mau bikin event susah, mau kerja susah, mau ngapain, mau jualan susah segala macam. Tapi apa yang kira-kira bisa aku lakukan di saat ini? Misalnya banyak ya teman-teman film yang kemarin tuh kan nggak bisa syuting akhirnya Mbak. Aku juga akhirnya nggak syuting, banyak banget lah. Tapi teman-teman film itu yang aku sangat kagumi adalah mereka putar otak. Akhirnya banyak yang jualan makanan kan. Terus jadi UMKM istilahnya mulai bercokolan di mana-mana, which is a good thing karena itu adalah tulang punggung dari ekonomi sebuah negara. Banyak banget kok yang kayak inisiatif-inisiatif yang muncul. Iya. Wirausaha muda yang muncul. Tiba-tiba bikin bisnis terus akhirnya bisnisnya oke gitu. Iya, malah ternyata itu jadi tumpuan hidup. Exactly. So itulah yang aku maksud bahwa yes, situasinya tidak enak, situasinya menyusahkan. Tapi kita bisa apa untuk memperbaiki situasi itu sehingga kita menjadi manusia yang functioning dan bisa terus maju meskipun kita di tengah tantangan yang begitu besar. So that's why I do get stressed sometimes, tapi dulu tuh levelnya segini, sekarang tuh paling naik dikit gitu.
Oke, terus Kamu biasanya udah tahu obatnya soalnya. iya, aku sadari, aku acknowledge, misalnya aku lagi itu bikin sedih atau bikin marah, ya udah akuin aja bahwa gue lagi sebel banget nih, atau gue lagi sedih banget nih, mau nangis bombay sampai gimana, silakan. Tapi next day is another day. Do something about it, do something that will make you feel good. Gitu. Nice. Didengarkan ya teman-teman. Semoga membantu. So yeah, hopes for 2022 apa? Akan ada project baru yang which is very exciting for me and Narasi. Jadi kita akan embark in a new journey. Jadi akan ada perjalanan baru di Narasi dimulai tahun 2022. Itu keputusan yang cukup berani yang kita ambil. Tapi then again kan filosofiku selalu kalau itu bikin kita takut berarti itu yang harus dikejar. Yes. Iya kan, jadi ini akan, jadi kita lagi semangat banget, aku lagi semangat banget untuk tahun 2022 karena akan ada something new yang kita godok dan akan benar-benar itu akan mengubah banyak hal untuk aku dan juga untuk Narasi. So Wow. semangat, doain teman-teman. Amin, semuanya lancar. Amin, Aku udah tahu, cuma nggak boleh kasih tahu. Nanti bentar lagi juga tahu kok. Nanti, iya wes gitu. Thank you What about banget. you? Oh, Andi, Masa cuma aku udah mau kabur dong. Aku udah mau kabur aja gitu. Terakhir Oh, itu, 2022 nggak ada mbak. ada pasti. No, seriously, I have none. Ada gini, aku nanya kalau gitu. Oh. Ada satu peran yang pengen banget kamu mainin nggak? Nggak ada mbak. Masa sih nggak ada kayak pengen main jadi apa gitu? Ada Oh. satu karakter buku yang kamu suka banget dan kayak Oh. kalau kamu bilang, oh I would want to play this character, ada nggak? Atau kamu pernah main antagonis nggak sih? Lah kan Mia Harrington ada yang nganggep itu antagonis. Oh benar. Wah. Tapi enggak sih? Nah ya kan, berbeda perspektif. Dia tuh antagonis ya dianggapnya ya? Lah, ya ada yang ngomong bahwa kamu bisa meninggalkan Ali, anak yang begitu baik. Ya, Tapi memang itu betul. another topic. Ya, that's another topic. Another topic. Exactly. Tapi ya maksudnya antagonis yang nggak abu-abu gitu. Kamu kayak you could play anything. Oh, thank you. Iya. You know what? One thing that I like, satu film yang aku suka itu yang perannya menurut aku itu sangat menarik adalah Gone Girl. Ingat nggak Mbak? I love that movie. Iya kan, gila kan itu Mbak. Gila. Terus Rosamund Pike tuh gila banget di situ. So mungkin suatu peran yang bisa bernuansa itu ya emosinya. Jadi itu kayak psychological thriller gitu. Oh, yes. Iya kan? Yes, Keren jadi sih itu. kalau ada di luar sana ya, Ibu Sama Sutra. versi Indonesia Gone Girl. Iya, Why not? iya exactly. Terus Nanti aku muncul cameo hihi, kayak muter gitu. muter doang. Ya itu sih maksudnya. Oke. Well, sebetulnya sejujurnya nggak ada target. Tapi memang maybe you're right actually. See, I'm always right. Coba tolong digarisbawahi. Nah, cuma selalu benar. Enggak ya kan? So you do have a target, tapi maksud Kayaknya itu subconscious, tapi subconscious kan? Mbak. Iya, nggak apa-apa diakuin atau enggak. Maksudnya nggak mungkin kamu nggak ada sesuatu yang belum kamu lakuin dan pengen kamu lakuin. Soalnya gini, mungkin menjelaskannya gini, mungkin itu di alam bawah sadarku ya. Selama ini peran-peran yang aku mainkan, film-film di mana aku bermain, bekerja sama dengan berbagai sutradara brilian itu, betul-betul bukannya aku yang mentarget gitu, gue harus. Opportunity atau kesempatan itu datang, kemudian aku genggam seerat-eratnya. Tapi itu nggak akan datang kalau kamu nggak memang, orang nggak akan mungkin ngasih kesempatan kalau nggak percaya kamu bisa melakukan itu. You know what I mean? So Iya itu sih. pasti karena Iya. kamu memang. So it's Iya gitu kan Mbak. Tapi kan aku nggak ambi dalam arti aku kejar-kejar orangnya gitu loh tapi Mbak. every time you do something kamu tuh all out dan dari situ orang Yes, lihat. that is true. I think kayaknya bukan aku yang begini atau bukan orang yang begini, tapi kita kayak, hey ketemu di tengah, let's collab gitu. Yeah, so yes, I just try to do my best. Oh, ya. Yeah. Jadi gitu ya. Jadi go with the flow, tapi tetap harus punya target. Jadi ikuti Marissa Anita. Dan Najwa Nggak Shihab. terlalu stres, tapi tetap harus ada sesuatu yang dikejar. Karena Yes. usia terlalu ringkas jika dilewatkan tanpa melakukan perubahan. That is Hashtag correct. catatan Najwa. Iya. Maaf, gue harus promo sedikit.
Thank you banget loh Mbak udah ngobrol-ngobrol. Thank you. Karena ini udah jamnya juga because you have to go, you have to Yes. do your physio and everything. Visio malam, ini aku ada meeting satu lagi. Iya wes. Thank you for watching di topik. Bye.